Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk mengikuti kuliah e-learning di UM Surabaya. Ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memilih mata kuliah yang tersedia di laman e-learningnya. Kemudian mahasiswa bisa membuka dan membaca materi yang terjadi. Kemudian mahasiswa melakukan absensi melalui e-learning. Kemudian mahasiswa mengikuti petunjuk di forum diskusi. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas bagaimana laman di tugas dan mengupload laporan-laporan yang diminta di dalam penugasan. Dan yang terakhir adalah jika ada kuis atau ujian, mahasiswa harus mengikuti atau mengerjakan soal sebagaimana yang ada di jadwal ujian maupun kuis. Untuk itu, mari kita ikuti cara singkat bagaimana melakukan kuliah e-learning melalui e-learning di UM Surabaya. Langkah yang pertama sama, kita login. Sebagaimana username, kita ketik username. Username ini sama sebagaimana username yang dimiliki oleh mahasiswa pada Cybercampus. Kemudian kita ketik password juga sama sebagaimana password yang ada di username mahasiswa di Cybercampus UM Surabaya. Oke, setelah ketik username, kita mencontohkan, kemudian kita login. Nah, sudah ada tampilan, ini contoh tampilan salah satu mahasiswa. Saya mencontohkan beberapa mata kuliah yang sudah disetting untuk kuliah e-learning atau online. Nah, saya mengambil satu mata kuliah yang mau saya ikuti. Contohnya ini, pada pertemuan pertama ada mata kuliah, ada materi-materi yang sudah tersaji di situ. Kami ingin membuka materi tentang kebutuhan istirahat dan tidur, ini contohnya. Kemudian ada absensi. Kita melakukan absensi dulu sebelum kita ikut kuliah. Nah, tinggal kita mereplay. Kalau kita hadir, kita buka, maka kita ketik hadir. Nah, kemudian kita submit. Berarti kita sudah dianggap sebagai hadir di dalam ikut perkuliahan pada mata kuliah keperawatan dasar 2. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan kembali, kita lihat dari awal dari ini contoh dari perkuliahan di keperawatan dasar 2 ini. Kita kembali lagi. Setelah kita melakukan absensi, nah kita lihat ikuti forum diskusi. Nah, kita klik forum diskusi yang tersedia. Nah, di situ sudah ada bahan-bahan diskusi yang perlu kita diskusikan. Nah, kita lihat di situ sudah ada tertera diskusi 1. Nah, sudah diskusi, kita coba kita klik. Nah, sedangkan kita lihat petunjuknya, perintahnya apa yang dilakukan. Nah, kalau kita mau memberikan komentar atau bisa menjawab atau menjelaskan, kita replay. Kemudian kita jawab apa yang ditanyakan di diskusi itu. Inilah forum awal kita mendiskusikan, dan semua anggota forum diskusi akan saling membaca dan mungkin mengomentari atau mungkin saling beradu argumen tentang pendapat yang kita sampaikan. Ini saya mencontohkan kata jawaban dari yang diinginkan di dalam forum diskusi. Kemudian kita submit ya. Jadi ketika sudah submit, maka kita sudah memberikan jawaban di dalam forum diskusi. Kemudian kita coba lagi setelah kita aktif atau kita mengikuti di forum diskusi. Kemudian di situ ada tugas. Nah, kita coba kita buka tugas. Nah, disitulah ada beberapa penugasan sebagaimana perintah. Nah, kita mau lihat. Nah, contohnya kalau kita nanti melakukan upload tugas yang ada di sini, maka kita upload tugas melalui browser. Kemudian kita upload di file yang ini. Hingga tugas yang kita lakukan sudah kita upload, sudah tersampaikan ke dosen pengajarnya. Kemudian kita kembali lagi, jika di situ ada kuis, kita lihat kapan tanggal kuisnya. Udah klik, kita coba lihat karena ujiannya di situ tertera pada tanggal 20, maka belum bisa dibuka. Baik. Nah, kemudian di situ kalau memang tanggalnya itu bisa kita lakukan. Jadi di situ kita melakukan, nah ini contoh, kalau memang nanti pas tanggal 20 jam sekian, maka itu otomatis kita bisa klik ujian di sini.
Sehingga sudah dimulailah start ujian atau kuis bisa dilakukan, disetting pada tanggal dan waktu yang ditentukan di sistem e-learning ini. Jadi itu yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan pertemuan kuliah e-learning bagi mahasiswa. Demikian, kemudian terakhir kita selesai, kita logout. Demikian terkait dengan bagaimana cara mahasiswa kuliah e-learning di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi semua mahasiswa yang kuliah dengan e-learning sebagai solusi pembelajaran yang pada saat ini yang sangat dibutuhkan pada perguruan tinggi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.